Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan definisi pengertian sholat. Sholat merupakan tali yang mengikat pada diri seorang hamba dengan ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sendiri adalah ibadah wajib yang dilaksanakan oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Karena jika meninggalkan sholat itu hukumnya haram atau mendapatkan dosa. Dalam hal ini, sholat mempunyai kedudukan tertinggi di antara ibadah lainnya. Maksud dalam pengertian sholat yang mengikat pada diri seorang hamba dengan ciptaannya adalah kita sebagai makhluk ciptaannya yang tidak lepas dari sebuah kesalahan atau sebuah dosa, di mana dapat dilakukan oleh semua umat manusia, khususnya umat yang beragama Islam. Tetapi dengan adanya sholat ini, kita bisa mendekatkan diri dengan Allah supaya kita mendapatkan hikmah serta hidayahnya. Dan kita sebagai makhluk ciptaannya dan juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sempurna dan yang memiliki akal pikiran, harus bersyukur dan tidak boleh mengeluh yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Mengapa sholat itu wajib dilaksanakan? Karena sholat sendiri merupakan amalan yang pertama pada waktu meninggal dunia nanti itu ditanyakan oleh malaikat-malaikat. Apabila sholat itu tidak dilaksanakan, maka hukumnya haram atau dosa. Nah, dosanya ini bahkan melebihi orang yang melakukan zina. Dan janganlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu sukanya menyembah berhala, patung atau benda-benda gaib yang lainnya. Karena dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtu al-jinni wal insi illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, maksud dalam ayat ini adalah tidak diperbolehkan menyembah berhala atau menyembah benda-benda gaib, tetapi harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara firman Allah yang sudah ada dan diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah. Dia waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat sendiri itu dibedakan menjadi dua bagian, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu sholat yang biasanya kita melakukan setiap harinya, seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi sholat sunnah itu dibedakan menjadi dua bagian, yakni sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Adapun macam-macam sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Biasanya itu dilakukan pada waktu sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Yang selanjutnya sholat sunnah malam, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, seperti
sholat witir, sholat tahajud, dan sholat tarawih. Dan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan Rasulullah dan kadang tidak dikerjakan. Nah, adapun macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad diantaranya yang pertama sholat tahiyatul masjid, berarti sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Yang selanjutnya sholat sunnah rawatib. Yang ketiga sholat sunnah duha, biasanya itu kira-kiranya setinggi tombak sampai matahari tergelincir, yaitu menjelang waktu zuhur. Baik, yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyo Widianto. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang dasar hukum sholat. Dasar hukum sholat dalam pandangan orang Islam hukumnya wajib. Dalam artian wajib maksudnya setiap orang yang mempunyai tanggungan sholat harus dilaksanakan dan tidak boleh lepas dari kewajiban menunaikan sholat. Dalam Islam, orang yang tidak melakukan sholat bisa disebut kafir, karena sama saja perbuatan itu menentang Allah dan semata-mata sholat hanya dalam artian dibuat sebagai hal yang melelahkan. Setahun pada saat itu, sebelum hijrah ke Madinah, sholat yang telah dikenal yaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tetapi sholat fardu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah waktu zuhur. Dalam Al-Quran, Allah sudah menerangkan ayat untuk melaksanakan sholat. Dan dalam firman Allah dalam surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam ayat lain Allah berfirman juga dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholatu inni sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tadnaun. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalil-dalil itu yang sudah ada adalah berisi suatu perintah untuk mengerjakan sholat bagi umat Islam. Dan Nabi juga menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat dan telah dijelaskan yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu hikmah sholat. Disyariatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak diberikan kepada kita dan mempunyai sifat religius serta mengandung unsur kependidikan yang sudah kita jalani secara garis besar dilihat dari sifat religiusnya. Salat ini bisa dikatakan hubungan kita dengan Allah atau yang kita kenal hablum minallah. Di dalamnya banyak nikmat yang sudah diberikan oleh kita, hanya saja kita bisa memanfaatkan itu atau malah menyia-nyiakan nikmatnya. Salat sendiri merupakan bukti untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menguatkan jiwa dan keinginan semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berlomba-lomba memperuntungkan hawa nafsu. Salat juga untuk tempat kita beristirahat dan ketenangan jiwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hilda Safitri akan menjelaskan materi syarat dan rukun sholat. Sebelum kita mengerjakan sholat fardu, kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat dan rukun sholat tersebut. Yang pertama yaitu syarat sholat. Syarat sholat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat merupakan syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sholat, seperti Islam, balik, dan berakal sehat.
Apabila seseorang itu gila, maka ia tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu syarat sah. Syarat sah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar sholat yang dilaksanakan itu sah, seperti masuknya waktu sholat, suci dari hadas, suci pakaian, tempat, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Kalau salah satu syarat sah tersebut tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat merupakan amalan utama dalam sholat. Amalan tersebut tidak boleh ditinggalkan baik dengan disengaja maupun tidak dengan disengaja, terkecuali dalam kondisi darurat. Seperti seseorang yang meninggalkan salah satu rukun sholat dengan disengaja, maka sholatnya batal atau tidak sah. Maka ia wajib mengulangi sholatnya kembali. Sedangkan bagi orang yang lupa rokaat dalam sholat, dalam kondisi seperti ini, rokaat yang telah dilaksanakannya tak terhitung dan dapat diganti dengan rokaat setelahnya, lalu diakhiri dengan sujud sahwi. Sedangkan seseorang yang lupa salah satu rukun sholat, misalnya lupa melakukan ruku, namun ia belum masuk pada rokaat selanjutnya, maka ia segera berdiri dan melaksanakan ruku. Yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah sholat. Dalam makalah sudah dijelaskan macam-macam sunnah berdasarkan mazhab. Sunnah dalam sholat merupakan suatu amalan yang tidak mempengaruhi sah dan batalnya sholat tersebut. Di samping itu, tidak ada pula keharusan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Sunnah ada yang berupa sunnah perkataan dan sunnah perbuatan. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Hal yang dapat membatalkan sholat seperti berbicara dengan sengaja, melakukan selain gerakan sholat, dan dengan berturut-turut. Adanya najis pada tempat pakaian, terbukanya aurat, makan dan minum dengan disengaja. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak sahnya sholat dan sholat itu menjadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahrus Ali Fawaid, IMDA 0412020142, akan menjelaskan tentang waktu-waktu wajib pelaksanaan sholat. Pada saat kita melaksanakan sebuah sholat, pasti ada waktu pelaksanaan itu harus wajib tepat waktu, atau bahkan terlambat. Dalam hal ini, agar kita mengetahui waktu supaya tidak terlambat, saya akan mendefinisikan sedikit yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama. Sebelum itu, waktu pelaksanaan sholat dapat diketahui dengan 5 cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan petunjuk dari jam yang sudah diatur dan sesuai dengan arah putaran matahari yang pada saat ini jam sudah modern. Semua orang memakainya karena ada tujuan, yakni salah satunya mengetahui waktunya sholat. Yang kedua, cara mengetahui kapan tergelincirnya matahari serta mengetahui bayangan yang dihasilkan oleh perputaran matahari tersebut. Yang ketiga, ketika bagaimana kita mengetahui kapan terbitnya matahari tersebut. Biasanya dalam kegiatan ini cara untuk mengetahui kapan masuknya sholat maghrib. Yang keempat, menghilangnya cahaya merah yang ada dalam langit biasanya untuk mengetahui adanya sholat isya. Kalau menghilangnya cahaya merah yang ada dalam langit biasanya mengetahui sholat isya itu. Yang kelima, cara menentukan bahwa waktu itu subuh atau bukan bisa dilakukan dengan cara melihat munculnya cahaya putih di atas ufuk. Sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa kita atas kehendaknya yang sudah diberikan kepada kita nikmat serta hidayahnya. Dan sholat sendiri merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh semua kalangan yang beragama Islam. Jika seorang apabila sholatnya dilanggar atau ditinggal, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai kafir karena sholat aja dilawan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada hal ini, bagaimana cara mengetahui waktu-waktunya supaya tepat waktu dapat dikategorikan menjadi beberapa waktu. Waktu yang harus dilakukan diantaranya waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya. Waktu sholat subuh yaitu waktu sholat pertama diawali sejak mulai tergelincirnya fajar, yakni sinar matahari tersebut yang terlihat di ufuk timur dan muncul terlebih dahulu sebagai munculnya matahari pada waktu pagi itu. Sholat zuhur, waktu ini dimulai sejak tergelincirnya matahari atas kepala, karena itulah matahari sudah tergeser sedikit dari tengah-tengah langit, maka pada itulah sudah dimulai. Agar kita mengetahui waktu, yakni bayangan memiliki panjang sama seperti tinggi aslinya, cukup dengan menancapkan sejenis kayu di atas tanah. Waktu sholat asar, waktu sholat ini dimulai sejak bertambahnya panjang bayangan sesuatu dari tingginya aslinya tanpa masukkan perhitungan bayangan yang lebih saat matahari berada di atas kepala, dan sejak saat itu waktu asar sudah berlangsung hingga matahari terbenam. Jadi kalau waktu zuhur itu bayangannya itu panjang sama seperti tingginya, dan waktu sholat asar itu bayangannya lebih saat matahari berada di atas kepala, dan sejak itu kepala asar sudah berlangsung hingga matahari terbenam. 4. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbitnya matahari. Ini merupakan berarti hilangnya matahari untuk menyinari bumi atau waktunya sudah habis. Yang kelima, waktu sholat isya dimulai sejak habisnya maghrib dan terus berlangsung hingga terbitnya fajar pada waktu subuh tersebut, dan melaksanakan sejak maksudnya 1/3 malam atau tengah malam tersebut. Perbedaan fajar sodik dan fajar kazib itu adalah sebuah cahaya yang terlihat pada waktu subuh sebagai atas antara akhir malam dengan permulaan pagi. Terbit fajar sodik merupakan tanda awal waktu bagi sholat subuh. Sedangkan fajar kazib adalah sebuah cahaya yang agak terang yang melihat memanjang dan mengarah ke atas di tengah-tengah langit, berbentuk seperti ekor serigala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu-waktu dilarangnya salat. Salat sendiri memiliki pengertian kewajiban seorang muslim sebagai bentuk rasa menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta dari benda angkasa dan benda yang lainnya. Benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai kebutuhan hidupnya semasa di dunia. Atau secara singkatnya, merupakan kegiatan ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, yang dilakukan dengan urutan tertentu. Akan tetapi, walaupun salat sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim, masih banyak muslim lain yang lalai dalam salatnya, seperti meninggalkan salat, tidak melaksanakan rukun salat dengan benar, dan yang lainnya. Banyak pula yang tidak mengerti kapan waktu salat itu dilaksanakan dan kapan dilarangnya waktu salat. Di sini, saya akan menjelaskan waktu apa saja yang dilarang untuk melaksanakan salat. Yang pertama, yaitu setelah waktu subuh. Yaitu saat sudah muncul matahari dan mataharinya sudah meninggi setinggi 12 jengkal, itu kita dilarang untuk melaksanakan salat. Berbeda lagi jika matahari sudah meninggi lebih dari itu, dengan catatan tidak saat matahari terbit dan sudah memasuki waktu salat duha. Yang kedua, saat matahari terbit,
Saat matahari sudah terbit dari balik bumi hingga membentuk seluruh bulatannya, waktunya sekitar 15 menit sebelum matahari naik sempurna. Yang ketiga, waktu istiwa. Maksudnya, jika matahari tepat berada di atas kita, tidak tergelincir ke arah timur atau barat, itu kita tidak boleh melaksanakan sholat. Dan waktu itu berlangsung selama 10 menit sebelum masuk sholat duhur. Yang keempat, saat terbenamnya matahari. Saat terbenamnya matahari pas sebelum memasuki waktu maghrib. Yang kelima, atau yang terakhir, dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna. Maksudnya, di saat terbenamnya matahari dan beberapa saat di mana matahari tersebut tenggelam dengan sempurna sebelum memasuki waktu maghrib. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.